Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan terlebih dahulu bahwa kita dalam berkehidupan dunia ini itu pasti setiap kita akan memiliki yang namanya sebuah permasalahan. Namun dalam setiap kita itu berbeda-beda ketika kita memiliki masalah dalam mencurahkan masalah tersebut. Ada orang yang ketika memiliki masalah itu dia bercerita kepada sahabatnya, kepada temannya. Ada orang yang dia ketika memiliki masalah dia bercerita kepada saudaranya. Ketika suami memiliki masalah, dia bercerita kepada istrinya. Begitupun sebaliknya. Dan setiap dia memiliki suatu permasalahan, ketika dia ceritakan kepada seorang manusia, maka begitu panjang lebar dia menyampaikan sebuah permasalahan tersebut. Bahkan bisa sampai berjam-jam, dan itu mungkin dirasakan oleh kita semua. Namun hanya segelintir orang yang dia bisa menceritakan suatu permasalahannya kepada yang dapat memberikan kepadanya jalan keluar, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang paling mengetahui kondisi hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau yang paling mengetahui kondisi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa yang dapat menyelesaikan segala permasalahan urusan kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang ketika diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bingung apa yang harus dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beres sholat, kebanyakan orang itu salam, duduk sebentar, langsung keluar tanpa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Padahal Allah itu adalah Rabb yang menguasai diri kita, yang lebih mengetahui kondisi hati kita, yang bahkan Allah itu yang akan mengeluarkan, membantu kita untuk kita keluar dari permasalahan dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan orang itu tidak melakukan yang namanya berdoa. Makanya tema pada malam hari ini itu adalah doa orang berpuasa, itu adalah jalur VIP. Nah gitu. Nah, dalam Al-Quran di ayat yang senantiasa disampaikan ketika bulan Ramadan, ada ayat yang dimana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Yang menarik dalam ayat tersebut, di dalamnya khusus mengenai tentang doa. Dan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan di antara tentang ayat hukum puasa, yaitu puasa tentang bulan Ramadan. Yang artinya bulan Ramadan itu bukan sekedar kita hanya menahan lapar atau haus, tetapi di dalamnya Allah ingin kita supaya mendekat dan lebih mendekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 11 bulan lamanya seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke bulan Ramadan, maka itu kesempatan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan di bulan Ramadan itu adalah waktu di mana kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curahkan semua permasalahan 1 tahun full yang dialami oleh kita. Nah, terus kemudian di bulan Ramadan
ada waktu-waktu khusus yang dimana waktu tersebut adalah waktu diijabahnya doa. Allah sudah memberikan kepada kita fasilitas di mana ketika kita minta kepada Allah di situ, maka doa tidak akan Allah Subhanahu wa taala tolak, pasti Allah akan ijabahi. Ada 3 waktu yang di situ Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Pertama, itu adalah ketika di sepertiga malam. Ketika di jam 3 subuh. Itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan mendengar secara langsung setiap apa yang dipintakan oleh hamba-hambanya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalahu. Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi ketika di jam tersebut, itu kebanyakan orang itu akan kesulitan karena tidurlah, ibu-ibu masaklah, atau keliling bangunin orang-orang sahur. Nah, itu akan sulit untuk dilakukan. Maka ada waktu kedua. Waktu kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. 3 doa yang tidak tertolak. Yang salah satunya as-shaimu, orang yang dalam keadaan puasa, hatta yuftira, sampai dia berbuka. Artinya waktunya panjang sekali. Dari mulai subuh sampai maghrib, di situ adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi doa kita. Kemudian yang ketiga adalah hadis ketika waktu ketika berbuka. Inna lisoimi inda fitrihi ladawatan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka ada doa yang tidak tertolak. Ini ketika waktu menjelang mau buka. Ini setiap orang insya Allah bisa melakukannya. Tetapi setiap orang belum tentu dia bisa atau mau berdoa. Kenapa? Karena seringkali di waktu mau berbuka fokusnya itu cari takjil. Ibu-ibu biasanya nyiapin untuk buka puasa. Bapak-bapak mungkin ngobrol dan sebagainya. Padahal itu adalah waktu emas. Di mana kita untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita berdoa maka di sana turaddu, tidak akan tertolak ketika kita berdoa kepada Allah, artinya akan diijabahi oleh Allah. Makanya ketika 5 menit mau buka, fokuskan kita untuk berdoa kepada Allah. Jangan dulu langsung makan atau minum, tapi kita berdoa dulu kepada Allah. Curahkan segala permasalahan yang ada pada kehidupan kita. Itu 3 waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi doa kita. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Untuk kita berdoa kepada Allah, paksakan kita untuk mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi manusia, bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka paksakan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.